Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar. Prof, ini kan juga saya dengar nih sebelum Prof akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PDIP ya. Itu kan Prof juga dapat ajakan ya, ada invitation dari beberapa partai juga ya Prof ya. Untuk bergabung dengan partai mereka. Nah, apa sih yang buat Prof yakin untuk gabung dengan PDIP akhirnya nih, kalau boleh tahu nih? Gini, sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Tapi waktu itu saya tidak mau, karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Jadi saya akan mengamankan agar Anies tetap jadi calon. Nah, itu kenapa kemudian memilih Pak Ganjar. Yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup, dia sudah punya kursi lebih dari 20%, sehingga ketika saya masuk yang lain keluar pun tidak apa-apa karena tiketnya tuh sudah ada gitu. Nah, itu saja, dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Muhaimin kan. Nah, Demokrat benar keluar, begitu Muhaimin diumumkan Demokrat keluar dari itu. Untungnya Muhaimin punya kursi sendiri, sehingga PKB itu langsung bergabung di situ. Tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional, bukan dari partai, tidak bawa partai. Paham ya? Paham. Tabrak. Nanti yang pertanyaannya paling baik ini akan dapat baju ini nih. Aku akan bertanya kalau begitu. Aku suka hadiah. Boleh, kita netral nih, kita moderator ya. Oke. Teman-teman, siapa yang mau nabrak? Silakan. Yuk, silakan. Siapa yang mau tanya? Oke, kita akan memilih ya. Kira-kira Bang Tunggu. Sabar Siapa dulu, ya? sabar. Itu teman yang di belakang. Ya, silakan maju ke depan. Bang Furkan Cewek, mungkin ya? yang cewek. Cewek. Yang cewek. Cewek. Oke, kita Cewek pengen dulu. dari yang cewek dulu ya. Kita cewek dulu. Silakan. Biar seimbang ya. Boleh. Ada cowok, ada cewek ya. Kenalan dulu Kak, boleh? Kakaknya namanya siapa kakak? Dan silakan tabrakkan kakak. Duduk kakak. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat datang Prof di negeri Serambi Mekah. Makasih. Perkenalkan, saya Rika Yusrina. Saya seorang mahasiswa akhir sekarang kebetulan Pak. Ya. Sebelumnya ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait visi misi Bapak. Yuk. Terkait program Bapak itu kan ada berantas KKN Pungli dan juga mafia hukum. Ya, ingin saya tanyakan bagaimana kabar Harun Masiku sekarang Pak, yang tidak tahu di mana, dan juga nanti mungkin apa solusinya ketika Bapak sudah menjabat. Kemudian terkait salah satu statement Bapak, karena sekarang kita sangat sangat hangat dengan isu Rohingya Pak. Rohingya. Ya. Waktu itu Bapak sempat berstatement bahwa Aceh, mohon maaf mungkin ada salah Pak, seingat saya Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat tsunami dibantu oleh seluruh dunia. Tapi apa kabarnya ketika kami sekarang, tanah Nangro Aceh yang diperjuangkan dengan konflik Aceh? Oke, Belum cukup. selesai Pak. Dua saja pertanyaannya. Iya Pak, saya silahkan
saya jelaskan lebih lanjut Pak, kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh? Karena takut terjadi seperti yang terjadi di Israel. Tuan rumah diusir oleh pendatang. Itu salah satu tekanan. Bagus. Ya. Tabrak. Karena itu Pak, orang Aceh juga memikirkan tentang HAM bagaimana tidak dibantu karena kedatangan ini sejak 2015. Ya. 2017. Oke, cukup. Ya. Sudah paham, Bagaimana sudah paham. Ya. Ayo. Oke. Paham. Geser dikit ke sini kakaknya. Geser dikit Saya kakaknya tabrak sini. ya, saya tabrak balik ya. Ditabrak balik kak. Tabrak balik, Bro. Pertama saya tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Tidak ada itu, tidak ada. Saya katakan ketika Aceh dilanda tsunami, seluruh dunia ikut membantu ke kita. Kenapa sekarang ada orang ngungsi, tidak kita bantu sebentar? Cuma saya bilang gitu, tidak ada kata tidak tahu berterima kasih. Itu hoax luar biasa. Oke. Tabrak. Prof. Yang kedua, kasus Rohingya ini dulu tahun 2015 masyarakat Aceh dan seluruh umat Islam Indonesia minta agar Rohingya ditolong karena dianggap ini isu pengusiran agama. Sehingga dulu ditampung di sini dulu karena sini dulu yang setuju. Gitu, tetapi ini ternyata setiap bulan, setiap tahun berkembang masuk menjadi tempat perdagangan orang. Maka kita sudah menolak ke dunia internasional, tapi yang sudah terlanjur masuk kan tidak boleh dibuang. Kita negara yang punya rasa kemanusiaan, ya. Oleh sebab itu, saudara juga harus tahu mereka yang Rohingya di sini itu hanya sementara untuk segera dipulangkan ke daerah lain yang menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi, ya. Dan saudara yang di sini nih bukan makan hak saudara, itu dibiayai oleh PBB. Orang Rohingya yang di situ tuh dibiayai oleh PBB, bukan oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh APBN dan bukan oleh APBD, ya. Jadi kita ini hanya menampung. Sekarang kita lagi lobby untuk segera mencari tempat. Karena begini, saudara, ada hukum internasional di mana tahun 51 PBB itu membentuk konvensi tentang perlindungan pengungsi. Nah, Indonesia itu tidak ikut menandatangani, sehingga sebenarnya Indonesia bisa saja ngusir. Karena Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi itu, tapi Indonesia punya politik kemanusiaan. Gimana orang sudah sampai di sini mau dibuang di laut? Tidak boleh. Tetapi kita lokalisir dulu masalahnya, ini tepatnya, kemudian nanti kita kembalikan. Saudara ini sering bertanya soal Harun Masiku. Harun Masiku itu sekarang sedang lari, sedang dicari oleh KPK. KPK itu adalah institusi sendiri di luar eksekutif. Jadi KPK itu begini, KPK itu bukan lembaga legislatif, bukan lembaga yudikatif, tapi lembaga penegak hukum pidana yang berada di rumpun eksekutif tapi bukan bawahan pemerintah. Dia independen, dia yang cari. Kenapa yang ditanya selalu Harun Masiku? Wong yang lari sampai sekarang tuh lebih dari 15 orang. Saya suruh cari KPK, cari semua tuh, termasuk Harun Masiku. Jadi kalau Anda tanya ke saya, di mana Harun Masiku? Jangankan saya, kamu pun tidak tahu. Ini tidak ada yang tahu kan? Kalau ada yang tahu, beritahu saya, besok saya suruh tangkap. Tabrak. Ganti. Yang lagi. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dong. Gantian, ayo selfie. Coba tepuk tangan dong teman-teman. Oke. Lah. Sebelumnya kita minta ke teman